Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjadi dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dalam Quran Surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Inilah arti dari pembukaan yang sering kita dengar. Yang atas, innal hamdalillah dan seterusnya. Dan yang bawah dua ayat, Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 71-72. Perintah yang pertama kita untuk memuji hanya kepada Allah dan minta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita setiap saat senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Jamaah rahimahullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan mau hidup mulia
Apakah jenengan kita semua pingin hidup kita mulia? Pasti. Semua manusia pasti menginginkan hidupnya di dunia dan akhirat hidup yang mulia. Maka carilah ilmu. Hidup mulia dengan ilmu. Ini kajian selang Rok Mahib Ramadan 1447 Hijriah. Tingkat kemajuan suatu bangsa ternyata dapat diukur dari berapa banyak waktu sehari-harinya yang digunakan untuk mencari ilmu. Kemajuan masyarakat, kemajuan daerah atau bangsa, bahkan diri kita ternyata dapat diukur dari berapa waktu sehari-harinya yang digunakan untuk mencari ilmu. Jadi mari kita lihat diri kita. Sehari kita belajar mencari ilmu berapa banyak. Dari waktu yang kita pergunakan untuk mencari ilmu akan ketahuan tingkat keunggulan kita, tingkat kemajuan kita. Dalam secara umum, bagaimana bangsa itu dilihat maju atau tidak. Semakin banyak waktu yang dipakai untuk memperdalam ilmu, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban masyarakat itu. Jadi ketika kita waktu yang 24 jam sehari, banyak waktu yang kita pakai untuk memperdalam ilmu, mencari ilmu, maka semakin tinggi pula peradaban kita. Maka sekali lagi, lihatlah diri kita masing-masing. Berapa waktu yang dipergunakan untuk mencari ilmu. Ternyata kejayaan Islam masa lalu hingga puluhan abad lamanya tidak lain dimulai dari semangat menggali ilmu dan tradisi membaca. Ini. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Islam luar biasa, ya, zaman dahulu berjaya, Eropa dikuasai, Afrika dikuasai, luar biasa. Ternyata dimulai dari semangat menggali ilmu dan tradisi membaca. Mengutip nas dari Hamid Abu Zaid, peradaban Islam adalah peradaban teks. Ya, kita kenal berapa banyak kitab, ya, berapa banyak kitab. Bahkan para penemu itu ternyata banyak juga yang dari orang-orang Islam. Itulah karena belajar, menggali ilmu, semangatnya luar biasa. Oleh karena itu kita bisa jadi tahu bahwa kemunduran peradaban kita saat ini sangat dimungkinkan karena telah meninggalkan tradisi membaca dan mencari ilmu. Bisa kita lihat kitab-kitab sekarang, apakah ada? Mungkin hanya beberapa kitab-kitab. Kalau kita telusuri dari kitab hadis saja, berapa kitab hadis? Luar biasa. Maka setelah akhir-akhir ini, tradisi membaca, mencari ilmu, maksudnya ilmu-ilmu agama itu sangat-sangat rendah. Bahkan diri kita sendiri
Mungkin minat baca ada, minat baca ada, sering WA-an, baca WA. Tapi ketika isi WA-nya panjang sekali, langsung scroll, mungkin langsung hapus. Tapi ketika ada tulisan-tulisan yang sedikit-sedikit mungkin sempat kita baca. Iqra. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama apa? Iqra. Yang artinya bacalah. Ini luar biasa. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah membaca. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad adalah bacalah. Bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah berdoa atau yang lain. Tapi Iqra, bacalah. Jadi luar biasa. Hal ini setidaknya pertanda bahwa membaca dalam rangka mencari ilmu adalah pekerjaan mulia dan utama. Ini yang mungkin bagi sebagian besar masyarakat kita sekarang membaca itu bisa dikatakan sangat-sangat minim. Kalau boleh dikatakan tidak pernah membaca. Padahal kita sudah mencoba memfasilitasi Masjid Baitur Rahman, ada beberapa kitab, ada beberapa buku yang bisa kita baca. Jadi ketika kita mencari ilmu, itu adalah pekerjaan mulia. Seperti kemarin disampaikan Ustaz Arifin, ketika kita mempelajari suatu ilmu, itu kan ada yang fardu ain, semuanya wajib. Jadi sekali lagi, membaca dalam rangka mencari ilmu adalah pekerjaan mulia dan utama. Membaca itu boleh apa saja, apakah berupa ayat qauliyah, teks Al-Quran, hadis-hadis, buku-buku bacaan, dan yang sejenisnya. Atau ayat kauniyah, peristiwa di alam semesta. Jadi perintah membaca ini tidak hanya melalui buku, melalui tulisan saja. Tapi ternyata kita juga dituntut, diperintahkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Peristiwa kematian itu sebenarnya pelajaran yang luar biasa. Sering diingatkan Mbah Hanif atau yang lain ketika mengantarkan jenazah. Kita sedang diingatkan. Sebenarnya ketika kita takziah, kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. Bahkan seharusnya yang paling bisa ambil pelajaran lagi adalah para penggali kubur, para tenaga pemulasaran, karena langsung berhadapan ketika sedang menggali kubur. Kapan ya saya dikubur? Ketika menemui ada jenazah di dalam, ada yang mungkin masih utuh, ada yang sudah tinggal tulang belulang. Itu seharusnya menjadi pelajaran yang luar biasa. Termasuk para tim pemulasaran ketika sedang memandikan, bagaimana jenazah dimandikan, sudah tidak bisa apa-apa. Harusnya bisa ambil pelajaran yang luar biasa.
Maka sekali lagi membaca itu boleh apa saja, berupa ayat-ayat qauliyah Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan kita dituntut banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ternyata tadi saya baru buka YouTube-nya Felix Show, kalimat bulan Ramadan ternyata diikatkannya itu bukan dengan puasa, tapi disandingkan diikatkan dengan Al-Quran. Mulai Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Ternyata yang ada kata-kata Ramadan, Sahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi itu. Kalau yang di 183 kutiba alaikumusiyam, ternyata di ayat itu nggak ada kata Ramadannya. Perintah puasa, tapi ternyata justru yang disandingkan itu Ramadan dengan Al-Quran. Maka disinilah kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Tidak hanya sekedar baca Arabnya saja, yang penting khatam, tapi berusaha. Kita berusaha, kita baca Arab dan terjemahnya. Paling tidak ketika kita membaca terjemah mungkin ada 1-2 yang masuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita paham, oh ayat ini tentang ini. Jamaah rahimahullah, mengapa ilmu membuat kita jadi mulia? Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini, tadi di awal judulnya kan hidup mulia dengan ilmu. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, membedakan dan mengangkat derajat. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkarul ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Beda, ya. Kemarin Ustaz Imam Arifin luar biasa, karena ilmunya luar biasa. Saya hanya begini, karena ilmunya hanya sekian. Jadi sudah kelihatan beda. Itu dilihat dari ya yang seperti ini, sudah kelihatan beda. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan tahu mana orang yang berilmu dan mana orang yang tidak berilmu. Kemudian mengangkat derajat, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Potongan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ternyata orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Kehidupan sehari-hari di masyarakat kita tahu bagaimana orang-orang yang berilmu ternyata punya derajat yang lebih tinggi. Nah, jadi yang pertama, mengapa hidup mulia dengan ilmu? Karena ilmu itu, orang yang berilmu itu beda, membedakan dan mengangkat derajat.
Kemudian yang kedua, karena orang yang berilmu senantiasa dijadikan rujukan, tempat bertanya. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi ketika kita tidak tahu sesuatu, perintahnya tanyalah kepada orang yang tahu. Kalau kita tanyanya kepada orang yang tidak tahu, bisa jadi kita akan justru semakin tersesat, dijauhkan. Maka inilah orang yang berilmu itu akan menjadi rujukan, tempat bertanya, tempat menuntut ilmu. Jadi mari kita mulai, kita pasti banyak sekali kekurangannya, banyak sekali yang belum tahu. Maka mari kita mencari tahu dengan banyak bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, karena ilmu adalah satu-satunya warisan Nabi. Dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Kita sekarang ketika punya orang tua, mungkin ada yang sudah mikir-mikir warisan. Ya, warisan. Ketika masih ada orang tua, yuk tanahnya berapa, hartanya berapa. Sudah mulai menghitung-hitung. Tapi para nabi itu tidak pernah mewariskan harta benda, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Maka ketika kita belajar, kita mendapatkan ilmu, sejatinya kita telah mengambil bagian yang besar. Jadi kita mendapatkan bagian warisan dari para nabi, sesuatu yang sangat besar, yaitu ilmu. Maka mari kita berusaha. Kalau kehidupan sehari-hari saja kita berusaha mendapatkan warisan dari orang tua kita. Mungkin ada yang sampai rewangi padu, kan? Bertengkar, rebutan warisan. Maka ini para nabi sudah mewariskan ilmu. Maka mari kita rebut ilmu itu. Kita ambil bagian yang sangat besar itu. Jangan sampai kita tidak mendapatkan bagian warisan para nabi. Kemudian yang keempat, karena ilmu membuat kita beramal dengan benar dan ditakuti setan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sungguh perbedaan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang gemar beribadah, bagaimana keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Jadi orang beribadah tapi tanpa ilmu, itu bagaikan hanya bintang-bintang yang lain. Tapi orang mungkin ibadahnya sedikit, tapi dengan ilmu, maka bagaikan bulan purnama. Jadi orang yang banyak ya, sekarang di tempat kita banyak orang yang beramal, melakukan suatu ibadah, karena tidak punya ilmu,
Wah, seolah-olah ya, wah luar biasa. Tapi ada orang yang hanya melakukan sedikit, tapi karena punya ilmu, maka itu menjadi lebih berkualitas. Tentunya masih prihatin di jamaah kita ketika kita bareng-bareng wudhu, ya, di tempat wudhu ada yang wudhunya masih wah raup, berkali-kali nanti jibretane kemana-mana. Ya itu mungkin karena belum punya ilmu. Inilah tugas kita. Ya, tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada jamaah. Maka mari kita beramal walaupun sedikit tapi berusaha dengan ilmu. Ya, kemarin disampaikan Ustaz Arifin, para pedagang harus tahu ilmunya, fikih dagangnya seperti apa. Karena kalau tidak tahu fikih dagang, bisa-bisa terjerumus ke dalam berbagai yang tidak sesuai, apakah itu riba atau yang perdagangan yang dilarang, karena tidak tahu ilmunya. Maka mari para pedagang juga harus belajar ilmu tentang dagang, hukum-hukumnya, ya tidak hanya ilmu cara berdagangnya, tapi hukumnya itu harus dipelajari. Jadi perbandingannya luar biasa. Orang yang rajin ibadah tanpa ilmu itu bagikan bintang-bintang, tapi enggak menyinari, enggak memberikan cahaya yang terang. Tapi bulan purnama, orang yang beribadah walaupun mungkin hanya sedikit, tapi karena dengan ilmu akan memberikan cahaya yang luar biasa dan dipandang juga indah. Yang keempat, ilmu membuat kita beramal dengan benar dan ditakuti setan. Ya, jadi orang beramal, beribadah dengan benar, maka itu lebih ditakuti setan. Tapi kalau orang yang beribadah tanpa ilmu, wah itu kalau setan mungkin seneng, akhirnya terus di ojok-ojoki, lakukan terus yang seperti itu, terus. Padahal itu tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin salah. Maka hati-hati. Maka ketika berpuasa saat ini, kita juga hendaknya berilmu. Jangan sampai puasa kita sama saja dengan puasanya anak-anak. Hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Bahkan mungkin anak-anak lebih baik dari kita. Anak-anak pergi ngaji, baca Quran. Sementara kita mungkin tidak baca Quran. Maka harus ada perbedaan. Dengan ilmu itu akhirnya membedakan kita, puasa kita dengan anak-anak. Yang kelima, karena ilmu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ilmu menjadikan para ulama takut kepada Allah. Bukan hanya ilmu agama saja, ya, syariat, tapi semua ilmu kebaikan berasal dari Allah. Semakin kita tahu ilmunya, kita semakin takut kepada Allah. Akan melakukan sesuatu, ini tidak sesuai, ini tidak pas. Jadi ketika kita semakin dapat ilmu, kita gali ilmu yang banyak, semakin kita takut kepada Allah.
Sehingga mereka yang mendalami ilmu semestinya bisa merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian lebih takut kepadanya. Jadi akan lebih tahu ya ketika mendalami ilmu pertanian misalnya, oh bagaimana sih kok bisa tumbuh begini, kemudian kita dalami ilmunya itu, kita tahu. Bahkan di luar negeri banyak para mu'alaf masuk Islam hanya gara-gara karena mempelajari suatu ilmu, mempelajari proses pertumbuhan janin di dalam tubuh selama kehamilan. Akhirnya masuk Islam. Ada yang melihat apalagi kemudian masuk Islam. Banyak sekali. Nah, yang keenam, karena orang yang berilmu akan mendapat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya, maka akan dipahamkan dalam masalah agama. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang, kita ingin jadi orang yang baik, maka akan dipahamkan dengan agama. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, yuk pelajari ilmu-ilmu agama. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kemudian dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan urusan kaum mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya, dan kebaikan ini hanya dimiliki orang mukmin. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapat musibah, ia bersabar dan hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Tanpa ilmu, nggak mungkin akan mendapatkan kebaikan seperti ini. Ketika mendapatkan kesenangan karena tidak punya ilmu, tidak bersyukur. Akhirnya timbul kesombongan. Ya. Wah, ini gara-gara saya, karena pupuknya luar biasa, karena bibitnya luar biasa, saya rawat dengan luar biasa, hasil tani saya luar biasa. Akhirnya timbul rasa kesombongan. Tapi bagi orang yang beriman, karena punya ilmu, ketika mendapatkan kesenangan apapun, alhamdulillah, inilah rezeki dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita rezeki yang sangat banyak. Sebaliknya ketika mendapatkan musibah, ia bersabar. Oh iya, di Panjanuis jatai nyongkon seperti ini. Saya mendapatkan musibah seperti ini. Ini memang takdir. Akhirnya bersabar. Tapi ketika tidak punya ilmu, akhirnya keluar ungkapan-ungkapan, mungkin umpatan-umpatan yang tidak baik karena diberi musibah. Inilah, jadi orang yang berilmu itu akan mendapatkan kebaikan. Ketujuh, ilmu yang bermanfaat menjadi pahala yang terus mengalir hingga kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal manusia terputus pahalanya setelah kematiannya, kecuali 3 perkara: sedekahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat tidak harus berada di depan seperti ini, tidak harus. Bisa di kebun, macul, marai cara macul, marai cara nandur. Oh, kudune kayak gini. Termasuk ngarit, cara ngarit. Maka ketika anak atau orang lain itu melakukan apa yang kita ajarkan, cara macul misalnya, dan dipraktekkan terus, maka selama ilmu itu
praktekkan, kita akan mendapatkan pahala amal jariah. Luar biasa. Maka beruntunglah para ustadz-ustadzah TPQ, luar biasa mengajari huruf-huruf Al-Quran. Wah, itu akan sangat-sangat bermanfaat dan terus akan dipakai selama anak-anak belajar, selama anak-anak mau sholat misalnya, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka para pengajar akan mendapatkan kiriman pahala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bisa menirukan dan mengamalkan surat Al-Fatihah, hafal, luar biasa. Maka terus akan terkirim ya, pahala kepada para pengajar. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mensunahkan memulai dalam Islam sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Termasuk kita mengajak membuat suatu acara misalnya, kegiatan pengajian seperti ini. Maka ini dulu orang-orang yang pertama menginisiasi adanya pengajian seperti ini, sampai saat ini walaupun beliau sudah tidak ada, sudah masih terus dapat kiriman pahala. Kemudian yang meneruskan, ya, ketika ini masih berlanjut, nanti juga terus, maka ketika kita sudah tidak ada, kita akan mendapatkan kiriman pahala yang luar biasa. Kedelapan, karena orang yang berilmu dimintakan ampunan oleh semua makhluk. Wah, ini luar biasa lagi. Ya, ternyata orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh semua makhluk. Padahal kita setiap hari minta ampun kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh penghuni langit, bumi, bahkan ikan-ikan di laut yang dalam. Luar biasa. Jadi para penghuni langit dan bumi termasuk ikan di lautan itu memintakan ampun kepada Allah, pada orang-orang yang berilmu. Ini luar biasa. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang punya ilmu. Kesembilan, didoakan malaikat dan penghuni langit dan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, penghuni langit dan bumi bersolawat mendoakan para pengajar ilmu kebaikan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, bahkan juga ikan, semuanya bersolawat mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Ini luar biasa. Jadi ketika kita sedang mengajarkan suatu ilmu, maka Allah, para malaikat, penghuni langit, bumi, itu mendoakan kita. Jadi mari, ini luar biasa. Tadi dimintakan ampun, kemudian sekarang didoakan. Betapa luar biasanya para pencari ilmu, para pengajar, luar biasa. Jadi jangan sampai kita beralasan, ya mungkin karena capek, dina-dina nang kebon,
Hanya ketika ada jadwal pengajian, jadwal ngisi taraweh misalnya izin. Nah, kalau izin masih baik, tapi kalau orang mangkat tanpa izin misalnya, kita berusaha, kita sampaikan ilmu yang kita punya karena banyak orang yang masih ingin mendapatkan ilmu. Hadis Tirmidzi. Maka jamaah rahimahullah, kesimpulannya hidup menjadi mulia dengan ilmu. Kita ingin hidup di dunia dan akhirat mulia, maka carilah ilmu. Belajarlah, belajar. Mengajilah, bacalah, Iqra. Yuk. Maka ketika kita ingin mulia, hidup di dunia dan akhirat, belajarlah. Iqra, bacalah, bacalah. Baik tadi ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Kita belajar. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena kita punya ilmu, kita berikan kepada orang lain, kita ajarkan. Mari, mumpung masih di bulan Ramadan ini, baru 4 hari ini, masih ada kesempatan, yuk belajarlah. Ayat-ayat qauliyah, kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang belum bisa baca, belajarlah, berlatihlah baca Al-Quran. Yang sudah bisa, bacalah, walaupun mungkin sehari hanya 1 ayat, 2 ayat. Tapi mumpung masih Ramadan, mumpung di bulan Ramadan, yuk berusaha tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak hanya sebatas baca Al-Quran, yang penting khatam sekali, tapi kalau bisa tingkatkan, baca artinya. Bila perlu kita pelajari surat tertentu, tafsirnya, ayat-ayat tertentu kita baca tafsirnya, kita pelajari. Sehingga kita semakin paham dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian bacalah ayat-ayat kauniyah di kehidupan bermasyarakat. Kita banyak berhubungan dengan masyarakat, kita banyak berinteraksi, sering melihat peristiwa, maka bacalah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ada orang sakit, ada orang meninggal, maka ambil hikmahnya, ambil pelajaran. Ada orang yang dermawan luar biasa. Kita belajar bagaimana ya Nenyong bisa. Itu orang kok dermawan luar biasa. Ternyata karena kerja keras, kerjanya luar biasa, produktif, inovatif, kreatif, dan selalu ingat kepada Allah. Kita belajar. Jamaah rahimahullah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ini jam 6, maka masih ada kesempatan berbanyak doa sebelum berbuka. Ini ilmu, maka manfaatkan sebelum berbuka, kemudian nanti saat buka banyak-banyaklah berdoa, mohon pada Allah, sampaikan kepada Allah permohonan yang terbaik sebelum buka maupun saat buka. Siapkan, ada kesempatan 10 menit untuk kita mungkin ambil air wudhu, kemudian siap-siap panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, karena doa orang yang berpuasa itu sangat-sangat mustajab. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat, semakin menambah
semangat kita mengarungi kehidupan agar hidup kita menjadi mulia, maka carilah ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.